Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hani Amaria. Saya dari kelas reguler 1G, program studi pendidikan agama Islam, mata kuliah Ulumul Quran. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang pengenalan Al-Quran, yang dimana saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, definisi Al-Quran. Yang kedua, nama dan sifat Al-Quran. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan hadis nabawi dan hadis qudsi. Langsung saja kita membahas definisi Al-Quran. Definisi Quran mempunyai batasan yang benar-benar konkret. Definisi yang benar-benar konkret untuk Quran ialah menghadirkannya dalam bentuk pikiran atau menghadirkannya dalam bentuk realita. Misalnya, kita menunjukkan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf atau kita cuma membacanya dengan lisan. Quran itu di antara 2 jilid buku atau cuma dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai dengan minal jinnati wan nas. Ada juga para ulama berpendapat bahwa menyebutkan definisi Quran yang mendekati dengan membedakannya dengan yang lain, menyebutkan bahwa Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana para pembacanya itu merupakan suatu ibadah. Dalam definisi kalam, merupakan kelompok yang meliputi kalam dengan menghubungkannya kepada Allah atau kalamullah yang tidak termasuk semua kalam manusia, jin, dan malaikat. Lanjut, kita akan membahas materi kedua, yaitu nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Al-Quran. Allah menamakan Quran dan melukiskan Quran dengan beberapa sifat. Yang pertama, kita membahas nama-nama Quran. Yang pertama, nama Quran itu Quran. Yang kedua, kitab. Yang ketiga, Furqan. Yang keempat, Dzikr. Dan yang kelima, Tanzil. Dan yang paling populer di antara 5 tersebut yaitu Al-Quran dan kitab. Dr. Muhammad Abdullah Daraz berkata, Al-Quran dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan. Dan kitab dinamakan Al-Kitab karena ditulis dengan pena. Ini menunjukkan makna yang sesuai dengan kenyataan. Hal ini memberikan isyarat bahwa selayaknya ia dipelihara dalam bentuk lisan dan tulisan. Kemudian kita harus mengetahui sifat-sifat Quran. Yang pertama, nur, yaitu cahaya. Yang kedua, huda, yaitu petunjuk. Yang ketiga, syifa atau obat. Selanjutnya, rahmat, mau'izah, nasihat, mubin, menerangkan, mubarak, yang diberkati, busyroh, kabar gembira, aziz, mulia, majid, yang dihormati, bashir, pemberi kabar gembira, dan yang terakhir, nazir, pembawa peringatan. Baiklah, yang ketiga, kita akan membahas materi perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi, secara etimologi atau secara bahasa, ialah setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukilkan serta disampaikan oleh manusia, baik kata-kata yang diperoleh dari pendengarnya atau wahyu. Secara terminologi atau istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan, ataupun sifat Nabi. Contoh hadis nabawi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat dan setiap orang bergantung pada niatnya. Itu contoh hadis nabawi. Kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi terdiri dari 2 kata, yaitu hadis dan qudsi. Hadis secara bahasa yaitu segala yang dinisabatkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, karakter beliau atau persetujuan. Sedangkan qudsi diambil dari kata kudus, yaitu suci. Berarti hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Ada kalanya hadis qudsi itu diturunkan berupa lafaz dan makna.
Dan ada kalanya lafaznya saja, kemudian Nabi mengungkapkannya dengan beberapa lafaz dari dirinya sendiri dan dinisabahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hadis Nabawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi min. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Ta'ala berfirman, Aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya bila dia menyebutku. Bila dia menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyambutnya di dalam diriku. Dan bila dia menyebutku di kalangan orang banyak, maka aku pun menyebutnya di kalangan orang banyak yang lebih baik dari itu. Kemudian, perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ibadah, sedangkan hadis qudsi bukan termasuk ibadah. Atau membaca Al-Quran mendapatkan pahala, kalau membaca hadis qudsi itu tidak mendapatkan pahala. Terakhir, perbedaan hadis Nabawi dan hadis qudsi. Hadis Nabawi itu lafaz dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.